Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Ya, hari ini saya akan lanjutkan di dalam pembahasan session yang kedua, tapi saya akan lebih banyak untuk mengulas kembali apa yang telah disampaikan kemarin supaya saudara betul-betul paham, ya, tidak ada kekeliruan informasi dari Dafar Elohim yang saudara terima, dan ini akan menjadi berkat yang luar biasa. Ya, jadi saudara bisa memahami dengan baik. Jadi kalau saudara mungkin ada yang mau bertanya, silahkan saudara masuk ya, tanya. Jadi saudara betul-betul paham. Ya, setelah itu saudara bisa tutup kembali dan saya akan lanjutkan. Ya, puji Bapak Yahweh. Sebelumnya juga saya mau informasikan bahwa saya bangun yang namanya playlist ya. Ya, saya akan tunjukkan sebentar sehingga saudara bisa menggunakan features ini ya, playlist ini ya. Ya, saya akan tunjukkan sehingga saudara bisa ya, jadi kalau saudara masuk ke YouTube, kemudian saudara masuk ke pelayanan menorah ya, Yosef Roy ya, saudara kelihatan ya di screen ya. Saudara akan lihat di front page saya ya, yang di depan itu ada gambar menorah dan kemudian ada pelayanan menorah Yosef Roy. Nah, di bawahnya itu ada informasi baptisan. Saudara nanti bisa klik di sana untuk mendapatkan informasi baptisan dan Zoom link ya. Jadi di dalam Zoom link nanti saudara bisa klik linknya untuk masuk terlebih dahulu di Telegram ya. Jadi harus masuk ke Telegram untuk saya bisa berikan. Gangguan sinyal lagi ya teman-teman. Iya, Fris. Nah, kemudian kalau saudara ke playlist yang di sini sana, dan saudara akan temukan beberapa grup dari khotbah, termasuk ada yang baptisan dan juga termasuk pujian-pujian, lagu pujian itu ada di bagian bawah, lagu penyembahan worship, saudara bisa cari. Kemudian ada kesaksian-kesaksian mengenai impartasi lawatan, juga ada vision dari Angel dan Elizabeth, bisa dapat di sini. Kalau saudara kepingin mengetahui pengajaran mengenai tubuh kemuliaan, saya juga sudah kasih grupnya di tubuh kemuliaan. Ya, di tubuh kemuliaan. Mungkin saudara rindu untuk melihat pengajaran kitab Wahyu, maka sudah saya kasihkan semua yang kitab Wahyu, saya masukkan di playlist. Ya, jadi itulah caranya. Jadi untuk memudahkan saudara, jadi saya berikan grup-grup seperti ini, grup-grup khotbah ya, pengajaran Dafar Elohim, sehingga untuk memudahkan saudara untuk bisa mempelajari secara akurat ya, secara precise, karena saya grup-grupkan dengan satu kelompok pengajaran yang sama ya, puji Bapak Yahweh ya. Jadi mulai sekarang saudara bisa setiap harinya, misalnya saudara rindu untuk mendapatkan pengajaran dan saudara bisa melihat pengajaran mana yang saudara butuhkan, begitu ya. Itu untuk memudahkan saudara ya. Jadi saudara tidak kebingungan nyari video live segitu banyaknya ya, ini sudah mulai di atas 150-an kalau nggak salah ya, belum lagi yang darah video pengajaran only ya. Jadi bingung cara untuk nyarinya. Jadi dengan menggunakan playlist
maka akan lebih terorganisasi, ya, terorganize. Ya, misalnya saudara butuh pengajaran mengenai kemah suci, ya saya sudah cantumkan di playlist khusus untuk kemah suci. Nah, kalau saudara mau puji-pujian, saudara bisa masuk ke daerah yang puji-pujian penyembahan. Nah, di sana saudara bisa klik untuk bisa continue. Jadi nggak terputus, saudara. Ya, setelah lagu pertama, penyembahan kedua, ketiga, keempat. Jadi saat saudara masuk dalam hadirat Bapak Yahweh nggak kepotong begitu loh. Ya, dengan menggunakan playlist, maka saudara akan bisa mengikutinya continue terus sampai terakhir sejauh mana saudara punya waktu untuk menyembah Bapak Yahweh. Dan itu sangat convenient sekali, ya, luar biasa sekali teknologi ini, ya, sehingga saudara bisa pakai dengan luar biasa. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, saya akan lanjutkan mengenai pengajaran, ya, mengenai yang kemarin. Makasih Pak Yosef. Ya, sama-sama. Ya, seperti biasa kita harus paham, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar, karena pola Ibrani yang benar ini kaya raya. Di luar akar pola Ibrani yang benar ini miskin, ya, sedikit, bahkan diacak-acak, membingungkan. Karena apa? Karena Bapak Yahweh telah memberikan dafar Elohim kepada hidup kita ini lengkap, saudara, ya, lengkap dan detail, ya, lengkap dan detail sejak dari penciptaan Shamayim sampai nanti di dalam Yerusalem dan bumi yang baru. Itu lengkap. Ayat-ayatnya itu sudah lengkap, sangat presisi sekali. Ya, asalkan saudara dapat menaruh atau meletakkan ayat-ayat itu di posisi yang benar, maka akan kelihatan dengan jelas. Mengapa pengajaran-pengajaran di luar sana tidak dapat melihat? Karena mereka tidak paham akan konsep yang Bapak Yahweh berikan. Jadi mereka paksakan ayat-ayat itu, dan kalau tidak masuk, ya mereka tidak masuk di tempatnya, maka mereka akan membangun opini sendiri. Nah, inilah kesalahan. Ya, inilah kesalahan yang sangat fatal. Ya, dan kemudian mereka ajarkan. Jadi pengajaran palsu ceritanya. Ya. Jadi saudara harus tahu bahwa ayat-ayat itu harus ada penempatan yang benar, dan kemudian ayat-ayat tersebut integrated, ya, integrated, ya, dan jangan lupa dengan pola, yaitu pola prophecy is a pattern, ya. Dengan kunci-kunci itu yang senantiasa saya ingatkan kepada saudara, saya ajarkan, saudara akan melihat kebenaran dafar Elohim ini dengan lebih sempurna, luar biasa, ya, luar biasa, sangat dahsyat. Dan saudara tidak akan menemukan namanya ayat yang berbenturan satu. Paham mengenai prinsip kasih dan keadilan Elohim, ya, seperti mata uang yang mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Jadi kita harus memperhatikan apa yang menjadi kebaikan dan kekerasan Elohim. Ya, kita harus paham betul akan hal ini. Saya anjurkan teman-teman yang mungkin kemarin belum mendengar untuk pengajaran ini, saudara bisa mendengarkannya terlebih dahulu, karena hari ini saya hanya mereview saja dan membuka jika ada teman-teman yang ada di dalam Zoom ini belum memahami, jadi saya bisa jawab pertanyaannya. Jadi lebih detailnya saudara harus mendengarkan yang kemarin, dan pengajaran yang kemarin sudah saya buat pengajaran only, ya, jadi nggak terlalu panjang, kurang dari ya sekitar 1,5 jam lah kalau nggak salah untuk pengajarannya saja. Jadi tidak terlalu panjang, ya. Jadi saudara harus dengarkan. Karena itu hari ini hanya untuk review saja, ya. Jadi saudara harus paham akan, saya kembali lagi, ya. Saudara harus paham mengenai kebaikan dan kekerasan Elohim. Ya, kebaikan, kasih, dan keadilan Elohim. Ya, dan selama saudara ada di dalam kebaikannya, ya, maka saudara akan terus boleh dipimpin sehingga masuk di dalam rapture. Kenapa? Kalau saudara melangkah keluar, ya, itu risiko ditanggung sendiri-sendiri. Ya, risiko tanggung saudara sendiri.
Kenapa? Begitu keluar, Roma 11 ayat 22 dikatakan, kalau tidak ada di dalam kebaikan Elohim, maka engkau akan dipotong. Kalau dipotong itu berarti sudah keluar dari dafar Elohim, dari tempat di mana saudara semestinya menurut rencana Bapak Yahweh akan dibawa. Jadi saudara akan dikeluarkan. Karena apa? Karena saudara tidak tinggal di dalam kasih dan kebaikannya. Ya, itu dia. Jadi penting sekali. Jadi kematian Yeshua HaMashiach itu yang menyatukan kasih dan keadilan Elohim. Itu ada di dalam kematian Yeshua. Ya, dengan kematian Yeshua, maka seseorang yang menyerah, yang submit, yang mau untuk taat kepada isi hati daripada Bapak Yahweh, maka dosa-dosanya akan ditransfer. Harus ditransfer, ya. Begitu dosanya ditransfer, orang itu benar di hadapan Bapak Yahweh. Ya, karena dosanya sudah ditransfer. Kemana transfernya? Ya tidak langsung ke setan, ya, karena cara Bapak Yahweh harus ditransfer kepada Yeshua HaMashiach, ya. Dan kemudian setelah ditransfer, Yeshua akan mentransferkannya kembali, memforward ya, kemudian ke setan-setan. Nah, ini menggenapi prophecy yang ada tertulis di dalam Kejadian. Mungkin Brother Heno bisa bantu saya untuk baca ya. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ya, Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Ya, silakan bisa baca. Terima kasih, Brother. Kejadian 3 ayat 15. Silakan. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, terima kasih. Jadi saudara bisa lihat, saat Yeshua, ya, ini sebuah profesi ya, masa depan, di mana Bapak Yahweh mengatakan bahwa keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepalamu Nakas. Dan Nakas akan meremukkan tumit Yeshua. Nah, jelas tumit yang diremukkan, kalau sudah lihat dari gambar yang di tengah, ilustrasi penyaliban Yeshua, sudah lihat posisi kakinya adalah direntangkan dan tumitnya di atas sedikit, ya. Di situ tidak ada tulang, dan disitulah paku itu dipakukan kepada kaki daripada Yeshua. Ini menggenapi apa yang difirmankan oleh Bapak Yahweh di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Jadi Yeshua menghancurkan kepala daripada Nakas. Ya, dari situlah dosa ditransfer. Dosa kita ditransfer ke Nakas. Ya, ke malaikat-malaikat yang jatuh. Nah, malaikat-malaikat yang jatuh, ya tidak ada lagi cara untuk mentransferkannya. Ya, mereka hanya menerima dan mereka harus menanggungnya di mana? Di lautan api. Untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Buat orang-orang yang tidak mau menerima anugerah keselamatan yang diberikan oleh Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, maka dosanya harus ditanggung sendiri. Ya, kalau mereka rindu masuk Syamayim, mereka akan dicegat oleh malaikat-malaikat Bapak Yahweh, ditanyain, kamu mau masuk Syamayim, bawa darahnya siapa? Dia bilang darahnya sendiri, ya darahnya sendiri penuh dosa, jadi langsung dipendang keluar, ya, langsung dilempar ke lautan api, ya. Jadi ini mekanismenya. Banyak orang yang tidak paham mengenai hal ini, tapi saudara, saya bersyukur saudara bisa bergabung di family pelayanan Menorah sehingga saudara dapat pemahaman yang luar biasa ini. Ayatnya jelas, yaitu di dalam Ibrani 9:28, karena Yeshua HaMashiach hanya dikorban satu kali untuk menanggung dosa banyak orang. Banyak orang ini berarti bukan semuanya, akan tetapi bagi siapa yang mau percaya.
Ya, jadi jangan ayat ini disalahartikan. Oh, kalau gitu semua akan masuk Syamayim. Ngawur itu namanya. Ya, jadi bagi siapa yang mau menerima Yeshua, yang tidak mau ya tanggung sendiri dosanya, begitu ya. Jadi kita harus paham. Kemudian di dalam 2 Korintus 5:21 juga dikatakan bahwa Yeshua itu tidak ada dosa, dia tidak kenal dosa, tetapi dibuat berdosa karena saudara dan saya. Ingat, kita ini lahir di dalam menjadi manusia berdosa. Karena itu proses ini harus terjadi untuk supaya saudara dan saya dapat masuk Syamayim milik Bapa Yahweh. Ya, ini penting sekali. Jadi kita harus transfer. Ya, begitu ditransfer maka kita dibenarkan ya supaya kita dapat menjadi benar bagi Elohim di dalam Yeshua. Jadi kita dibenarkan itu karena kita ada di dalam Yeshua. Selama kita di dalam Yeshua maka Bapa Yahweh melihat kita benar begitu. Nah, bagaimana mekanismenya untuk kita ada di dalam Yeshua? Ya, Yeshua sudah mengatakan melalui Yohanes 6 yang sering kita dengar melalui makan tubuh Yeshua dan minum darahnya. Ya, nah ini penting sekali supaya kita maintain. Nah, maintain itu apa ya? Maintain itu apa ya? Memelihara, ya. Pertahankan. Memelihara. Ya, terima kasih. Mentaati, Pak. Ya, jadi maintaining, ya, memelihara, ya, posisi saudara harus ada di dalam Yeshua, begitu loh. Ya, jadi bukan di luar Yeshua. Begitu ada yang melangkah keluar Yeshua, udah. Kita kembali ke ayat yang di atas tadi, yaitu keadilan Bapa Yahweh akan bekerja. Saudara akan dipotong, akan dikerap. Karena tidak ada di dalam Yeshua. Nah, ini penting sekali. Lah bagaimana kita bisa maintain, ya, kita bisa senantiasa tetap di dalam Yeshua, yaitu kita harus punya pengertian Davar Elohim yang baik dan benar, begitu. Ya, jadi nggak salah arahnya. Ya, pengertian ini penting sekali, sangat-sangat penting sekali. Ya, supaya kalau sampai salah langkah, maka pengertian Davar Elohim itu akan meluruskan hidup saudara, ya, hidup kita semua. Kamu keluar loh. Ruah Yahweh Elohim berkata, kamu keluar loh dari Yeshua. Kamu harus ada di dalamnya. Maka kita, iya ya, kita salah nih. Berarti kita harus kembali ke Davar Elohim. Ya, kita lihat, ya, kita harus dalam posisi yang benar. Sudah bisa lihat, kalau posisinya benar, selama saudara naik pesawat terbang, misalnya saudara mau pergi ke Israel, ya misalnya seperti itu, atau saudara mau pergi ke Australia, selama posisinya benar, ya saudara akan tiba di tempat yang benar, begitu. Tapi kalau saudara keluar, pindah pesawat atau tidak ada dalam pesawat itu, ya jangan berharap, itu namanya hanya mimpi, ya. Ya, jadi saudara harus betul-betul paham. Sampai di sini saudara ada yang pertanyaan enggak mengenai prinsip kasih dan keadilan Elohim? Udah jelas ya? Ada yang mau bertanya enggak? Ya, oke. Kalau nggak ada yang bertanya, maka saya akan lanjutkan. Ya, maka saya akan lanjutkan. Oke. Hati-hati dengan tipu daya setan, ya. Karena setan itu pakai cara yaitu tipu daya. Ya, kalau setan pakai cara dia menampakkan diri seperti bentuk yang aneh-aneh, Dracula, ya, atau bentuk apa itu namanya toyol dan sebagainya, dia pasti akan kalah, saudara. Ya, kalah dia. Kenapa kalah? Kenapa kalah? Karena udah ketahuan duluan. Ya, terima kasih Brisco. Udah ketahuan, ya, walaupun saudara kaget, begitu saudara kaget, saudara panggil Yeshua. Nah, langsung, ya kan, malaikat-malaikat Bapak Yahweh langsung sigap. Ya, langsung sigap. Saudara akan
diprotek, ya, sehingga setannya langsung ngiprit, saudara, ya, nggak kuat dengan pasukan malaikat Bapa Yahweh menjaga hidup saudara. Kalau saudara kepingin tahu alam bawah sadar saudara itu sudah bersih atau belum, ya, saat saudara kaget itu namanya siapa yang keluar. Nah, itu dia. Coba saudara perhatikan ya. Perhatikan aja ya. Ini juga sering saya juga lihat. Saat kaget sesuatu gitu, mulut kita ngucapin siapa? Ngucapin nama Yunani, Yesus, ngucapin nama Arab, Allah, atau yang keluar adalah langsung tiba-tiba spontan Yeshua begitu. Ya. Nah, itu tesnya salah satunya begitu. Ya. Itu kelihatan saudara. Ya, saudara, alam bawah sadar itu sudah bersih. Kita harus pahami loh. Ya, otak kita ini ada dua arena. Arena sadar dan arena alam bawah sadar. Ini penting sekali, saudara. Ya, apa yang saudara masukkan di dalam alam bawah sadar itu nanti akan menuntun alam sadar saudara. Jadi kalau di dalam alam bawah sadar saudara nggak bersih, maka pasti akan dituntun ke arah yang tidak bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, saat saudara ngelindur. Tahu ngelindur? Apa itu ngelindur? Mimpi, Pak. Nah, bukan mimpi. Bukan. Mengigau. Ya, mengigau. Tapi memang sulitnya pada saat saudara mengigau, masa saudara bisa tahu sendiri? Kan tidak, susah. Biasanya kalau saudara suami istri, dengerin aja. Kalau sampai dia mengigau, tiba-tiba ada misalnya peperangan alam spiritual saat dia tidur, mimpi dan sebagainya, dan mengigau, kemudian yang keluar, ya, aku usir engkau dalam nama Yesus, begitu. Wah, berarti kelihatan nih, ya, alam bawah sadarnya nggak bersih. Alam bawah sadarnya masih ngeres, tahu ngeres ya? Ya, masih kotor, ya, masih kotor alam bawah sadarnya, ya. Ya, saudara, kalau yang tidur sendirian ya bisa caranya, tapi saudara harus buka rekaman selama 7 jam. Ya, itu dia. Ya, saudara bikin rekaman sendiri, buka rekaman selama 7 jam, kalau saudara tidurnya 7 jam, atau selama 6 jam atau 5 jam, tergantung, ya, dan saudara dengarkan, kira-kira saudara mengigau atau tidak. Ya, tapi saat saudara mengigau, saudara sebut, Bapak Yahweh tolong, dalam nama Yeshua Masya pergi engkau. Nah, aman. Berarti alam bawah sadar saudara sudah bersih. Ya, itu caranya. Jadi hati-hati dengan tipu daya setan, karena tipu daya setan itu masuk melalui ya namanya tipu daya, ya pasti mereka tidak mau menampakkan diri yang serem-serem. Saudara kaget, saudara panggil nama Yahweh, ya kalang kabut mereka begitu, ya kan? Jadi mereka pakai tipu daya. Tipu daya ini seringkali masuk melalui apa? Masuk melalui pengajaran-pengajaran. Ini dia, ya. Jadi hati-hati, ada tipu daya setan yang mengatakan, "Oh, aku masih dalam daging." Jadi ya umum lah, lumrah lah. Banyak orang masih jatuh bangun tuh umum. Ya sebetulnya enggak umum. Bapak Yahweh sudah kasih tahu Ruah Yahweh Elohim tinggal dalam kamu kok. Dia akan menolong kamu, ya. Jadi saudara bisa menang atas segala serangan roh-roh jahat. Juga ada yang berkata bahwa kita ini masih malaikat, masih manusia, belum jadi malaikat. Ya jelas, ya, kapan kita bakal jadi malaikat? Nggak akan pernah, saudara. Ya, manusia tetap manusia. Karena itu kita harus menjadi manusia Elohim. Nah, ini dia. Kalau saudara tetap jadi manusia daging, ya ujung-ujungnya cuma satu, kedagingan terus. Ya, Ruah Yahweh Elohim tidak ada dalam kehidupan saudara. Jadi harus jadi manusia Elohim. Kenapa saya mulai sekarang terus mengatakan Shalom manusia-manusia Elohim. Ya, jadi mungkin saudara lupa dalam 1 minggu ini jati diri saudara itu siapa. Ya, dengan adanya kebaktian Syabat di buka Syabat dan tutup Syabat ini, kita diingatkan kembali bahwa saudara ada Ruah Yahweh Elohim. Karena itu saya panggil saudara menjadi manusia Elohim, ya. Oke, luar biasa. Nah, kemudian Yeshua mengatakan aku tidak mengenalmu, itu ada di dalam 2 ayat, yaitu dalam Matius 7:23
Dan di dalam Matius 25 ayat yang ke-12, ya. Jadi Yeshua sudah mengatakannya, memberikan warning, hati-hati. Walaupun, ya nanti saudara bisa baca sendiri ayatnya karena saya sudah bahas kemarin. Ada orang yang sudah bernubuat, ada yang seorang yang sudah melakukan banyak mujizat sampai mengusir setan pun, kalau dia tidak berjaga-jaga, ya, dalam arti dia tidak mau tetap tinggal di dalam Yeshua, maka saat dia keluar, dia melakukan hal-hal yang tidak Bapak Yahweh mau dia lakukan, ya, maka Yeshua akan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Nah, saya mau sedikit tambahkan dalam hal ini, saudara jangan terkecoh dengan yang namanya seseorang yang diurapi. Ya, saudara ngomong, wah itu Pak diurapi Pak, oleh Elohim, oleh Bapak Yahweh. Wes pasti bener ya. Oh tunggu dulu. Saya harus kasih tahu ya, kalau saudara lihat daftar Elohim, pengurapan itu, ya, manusia itu tidak boleh menjamah. Contohnya siapa? Daud. Daud tahu bahwa Saul itu diurapi oleh Bapak Yahweh. Pengurapan itu yang bisa ambil balik adalah Bapak Yahweh sendiri. Ini banyak orang nggak paham, terkecoh dengan adanya pengurapan, ya, seolah-olah apa yang diajarkan, apa yang diperkatakan itu benar, begitu loh, ya, tanpa dicek dulu ada nggak dalam daftar Elohim. Nah ini bahaya saudara. Pengurapan ini contohnya itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya? Kalau koki itu dia punya pisau, kemampuan, keahlian. Ini contoh ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, jadi saat orang itu diurapi, urapan itu, saudara kalau perhatikan, Saul, ya, pengurapannya hilangnya kapan? Saat dia mati terbunuh. Saudara bisa lihat di situ. Harun, kapan pengurapannya hilang? Saat dia, siapa yang tahu di sini? Kalau tidak salah soal patung lembu emas kan? Bukan. Setelah patung lembu emas itu kan dia dijadikan imam besar, Harun. I think jawabannya effortnya dilepas. Iya, terima kasih Brother Henok. Ya, jadi Bapak Yahweh mengatakan, Harun kamu naik ke atas gunung beserta Moshe dan Eliezer. Dan di sanalah Bapak Yahweh berfirman kepada Moshe, Harun akan mati. Apa yang terjadi? Efodnya harus dilepas, dipakaikan ke anaknya, yaitu Eliezer. Ya, nah di sanalah kemudian setelah efodnya dilepas, baju keimaman besar itu dilepas, mati dia. Ya, kalau saudara perhatikan saat Harun dan Miriam bersekutu melawan Moshe, gara-gara Moshe kawin dengan siapa? Ini Arizona sudah pasti tahu ini. Yang Sipora. bukan Sipora. Kawin dengan siapa? Oh, Harun. Moshe kawin dengan Moshe kawin dengan siapa saat itu? Sehingga si Harun dan Miriam itu protes sama dia. Wanita Kush. Nah, wanita Kush, betul. Kalau dalam bahasa kitab suci itu Kush. Saudara tahu Kush itu di mana? Ethiopia. Iya, jadi Moshe itu mengambil perempuan Ethiopia. Loh, kenapa kok enggak ambil perempuan Yehudi? Iya kan? Sebangsanya sendiri. Enggak. Tapi Moshe mengambil perempuan Ethiopia yang saat itu ikut keluar bersama-sama dengan orang-orang Yehudi, Israel, dari
tangan Firaun. Begitu. Nah, ini membuat trigger ya komplain si Harun sama Miriam. Tapi saat komplain, siapa yang menjadi pembela daripada Moshe? Yaitu Bapak Yahweh sendiri, ya kan? Nah, begitu dibela, yang kena tulah siapa? Maryam. Tulah adalah Miriam. Kenapa Harun tidak kena tulah? Nah, ini pertanyaannya begitu. Kenapa kira-kira? Karena pakai jubah. Iya, karena dia ada jubah keimam besaran itu. Saudara bisa lihat. Dan tulahnya itu kusta, saudara. Bayangkan kalau imam besarnya kusta, rusak itu rencananya Bapak Yahweh. Saudara bisa lihat di sini. Nah, sedangkan Miriam, dia hanya sebagai nabiah. Dia nggak ada. Keimaman tidak ada. Kenalah dia kusta selama berapa hari? Selama berapa hari? 7 hari. Selama 7 hari. Ya, terima kasih. Ya, jadi saudara paham di sini kenapa kok bisa Harun terproteksi saat itu? Karena jubah keimaman besaran ini. Nah, kita bisa lihat, ya, kita bisa paham. Jadi penting sekali kita paham akan mengenai urapan. Ya, kalau saudara diurapi oleh Bapak Yahweh, hati-hatilah menggunakan pengurapan itu supaya saudara cocok dengan panggilan dan isi hati Bapak Yahweh di dalam pengurapan itu. Jangan main-main, ya, bahaya sekali. Karena dengan pengurapan, Saul menjadi sombong, Saul menjadi arogan, raja-raja Israel juga diurapi menjadi raja, menjadi sombong, arogan. Imam-imamnya juga akhirnya menjadi kejatuhan buat mereka. Ya, jadi kita harus hati-hati di dalam hal anointing, pengurapan ini. Dan saudara jangan terkecoh, ya, jangan terkecoh dengan orang-orang yang diurapi dan kemudian ternyata yang disampaikan itu tidak sesuai dengan daftar Elohim. Ya, boleh-boleh aja ada pengurapan, tapi tunggu dulu pengajarannya benar nggak? Patokan kita bukan daripada orang-orang yang diurapi, tidak. Tetapi patokan kita adalah kebenaran daftar Elohim. Perhatikan ini. Karena kebenaran daftar Elohim itu tidak pernah berubah. Ya, tidak pernah berubah. Itu ketetapan yang sangat luar biasa. Ya, haleluya. Kemudian kita harus tahu kehendak Bapak Yahweh, ya, yang kehendak Bapak Yahweh itu banyak, tapi punya fondasi, ya, punya dasar. Dasarnya apa? Ya, kita bisa lihat di dalam Galatia, ya, pasal 5 ayat 17 sampai yang 26, ya. Yang jelas inilah dasarnya, yaitu bahwa keinginan daripada daging itu akan berlawanan dengan keinginan ruah Yahweh Elohim, ya. Itu berlawanan. Jadi nggak pernah sinkron, saudara. Ya, akan terus ada yang namanya peperangan di dalam kehidupan kita semua sampai kita kembali ke Syamayim nanti, ya. Karena kita hidup di dalam daging. Nah, daging kita ini bisa dimatikan tidak? Bisa, Pak Roy. Bisa tidak daging kita dimatikan? Betul-betul betul-betul mati. Bisa? Pak. Bisa. Ada lagi? Bisa, Pak. Karena cuma dua kemungkinannya, 50-50 saudara jawabannya. Bisa dan tidak bisa. Mau pilih mana? Harus mati dulu, Pak. Jadi kedagingan hidup daging kita ini bisa mati total atau tidak? Bisa kalau kita mau dan mampu dan minta kekuatan bersama Bapak Yahweh, Pak. Oke. Semua ngomong bisa? Kalau Bisa, saya, Pak, kalau kita hidup di dalam roh, Pak. nah, kalau saya ngomong tidak bisa. Mungkin saudara bingung. Wah, ini pengajaran apa lagi nih? Kok daging tidak bisa dimatikan? Nah, kita harus tahu kata yang dipakai di dalam mematikan. Ya. Oke. Saudara tahu
saudara punya radio? Oh ya, radio ya. Saudara punya radio. Sekarang saudara punya radio dengan volumenya, ya, volumenya angka 9. Keras kan? Wah, suara keras kan? Ya kan? Nah, sekarang bagaimana supaya radio itu tidak berbunyi? Caranya bagaimana? Kecilin. Matikan. Tutup volumenya baru tekan tombol off. Di off-nya, Pak, di off. Nah, ada dua. Cara yang pertama adalah radionya dimatikan. Celep, mati total. Nggak ada sambungan listrik sama sekali, langsung diem radionya. Betul ya? Yang kedua, caranya adalah radionya, volumenya, suaranya itu ditaruh di posisi 0. Iya, Paham? Betul kan? benar. Betul ya? Nah, jadi kalau saudara yang bilang tadi, bisakah daging itu dimatikan total? Itu berarti saudara menyembelih diri saudara sendiri. Mati total, saudara. Ya memang habis. Tapi masuk kategori bunuh diri. Nah, itu tidak boleh sama Bapak Yahweh. Kita bisa lihat. Nah, jadi bagaimana caranya? Bagaimana cara daging kita tidak berbunyi? Yaitu kita taruh di posisi 0. Kita bisa lihat di sini. Jadi harus ditaruh di posisi 0. Kosong kan, Pak ya? Ya, jangan di posisi 1. 1 memang lemah. 2, 3 masih lemah. Mulai 4, 5, 6, 7 mulai keras. Tapi di posisi 0. Nyala nggak radionya? Nyala. Nyala radionya. Tapi ya suaranya tidak ada. Saudara bisa lihat. Nah, inilah kata yang dipakai yang betul, yang merepresentasikan bahwa daging kita ini dimatikan. Maksudnya bukan kita bunuh diri, salah itu namanya, tidak boleh. Yang dimaksud adalah daging kita harus dalam posisi 0. Masih bisa bersuara lagi tidak? Masih. Masih. Mengapa masih bisa bersuara lagi? Masih hidup, Pak. Karena masih Masih hidup. Masih bisa bersuara itu karena saudara yang take control. Saudara paham di sini? Saudara yang punya control atas daging saudara. Saya bisa lihat. Kalau saudara mau menerima yang namanya cobaan-cobaan, nah saudara itu berarti membuka celah dan membuat tombol suara radio itu dari 0 menjadi 1, 2, 3, 4. Nah, mulai dagingnya mulai bicara. Saudara bisa lihat. Daging kita ini akan selalu menemani kita sampai saudara itu nanti rapture. Kalau saat rapture, ya kita nggak ada daging lagi. Kita jadi tubuh kemuliaan. Nah, inilah konsep ini yang sering tidak dipahami. Kenapa kok bolak-balik jatuh? Karena apa? Saat dicobai, maka volumenya naik dari 0 jadi 1, 1 jadi 2, 2, 3, terus sampai 9. Teriak-teriak dagingnya. Saudara paham di sini? Ya. Orang dunia tidak punya control atas volume. Kenapa? Kenapa tidak punya control? Tidak ada ruah Yahweh Elohim. Betul sekali, terima kasih Bro Adi. Tidak ada ruah Yahweh Elohim yang menolong. Karena itu ayat itu kan dikatakan, ya kan? Ayat itu kan dikatakan bahwa ruah Yahweh Elohim itu tinggal di dalam kehidupan kita. Dan keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan Roh Kudus, ruah Yahweh Elohim. Saya bisa lihat, manusia daging saudara tanpa ruah Yahweh Elohim itu nggak mampu. Nggak mampu. Kalau cuman posisinya ruah Yahweh Elohim itu hinggap dan pergi, ya persis seperti perjanjian ya Tanak ya yang sebelum kematian Yeshua. Ya di posisi itu ya mau kawin 2, 3, 4 sampai 1000 ya gak apa-apa. Ngerti maksudnya? Nggak apa-apa.
Karena apa? Ya karena nggak ada darah Yeshua, nggak ada penolong. Saya bisa lihat, dan ingat loh, orang-orang yang pada posisi sebelum kematian Yeshua tidak bisa disebut sebagai manusia Elohim. Tidak bisa. Paham ya di sini ya? Mau pilih mana? Mau pilih cara sebelum kematian Yeshua atau setelah kematian Yeshua? Mau pilih mana? Setelah Setelah kematian. fase 2, fase 2. Manusia Elohim. Kenapa dengan manusia Elohim maka saudara dilayakkan untuk nanti masuk di dalam Yerusalem yang baru? Amin, amin. Ya, pahami, ini harus dipahami saudara. Seringkali orang, kenapa kok jatuh bangun? Kenapa kok jatuh bangun? Karena nggak ngerti prinsip ini. Ya, kenapa kok dagingku nggak mati-mati? Nah, karena nggak tahu caranya, begitu loh. Ya, caranya apa ya? Saudara harus gandengan dengan Ruah Yahweh Elohim. Jadi, volume daging saudara itu posisinya 0, bukan off. Off itu nanti kalau betul-betul mati, nggak punya detak jantung, nafasnya tidak ada, otaknya tidak berfungsi, sudah itu dead namanya, mati. Itu daging yang mati di situ. Saudara bisa paham ya di sini ya? Itu bagaimana Pak dengan pencobaan? Nah, saya kasih tahu. Pencobaan itu, saya mau tanya sama saudara. Setiap hari saudara pasti ada jalan keluar kan? Nggak di rumah terus kan? Iya. Ya betul kan? Nah, saat di luar rumah, ya, itu ada burung-burung yang berterbangan di atas kepala saudara. Saudara usir tidak? Enggak. Burung nggak usah diusir. Diusir nggak? Ada burung terbang di atas kepala saudara. Di atas loh. Diusir nggak? Usir, Pak. Kita ini ngusir burung kalau burung yang di udara itu mau mencelok. Ngerti mencelok? Iya. Kalau mau mencelok di kepala saudara, itu baru diusir. Kalau nggak mencelok, ya sudah lewatin saja. Begitu loh. Sudah bisa lihat. Kalau pencobaan-pencobaan itu, wah ini pencobaan mau membuat daging saya keluar. Itu mau setan, mau mencelok ini dalam pikiran saya. Tahu mencelok ya? Hinggap. Hinggap. Share saudara. Ya. Kalau cuma burung di udara seliwar-seliwar, saudara ngusir, habis energimu di situ. Gitu. Saya bisa lihat di situ. Jadi burung di udara kalau lewat, ya namanya pencobaan. Saudara hidup di dunia ini ya wah, banyak banget pencobaannya. Saudara bisa lihat. Tapi lihat, kalau ada panah berapi yang mau bersarang dalam pikiran saudara, itu yang saudara harus perangi. Paham ya di sini ya? Itu yang saudara harus lawan. Ya. Jadi kita harus tahu caranya. Ya, jangan sampai kepala kita dikasih kotorannya burung, trot begitu. Wah, masalah besar ceritanya. Mau meeting, mau ketemu bos, kepalanya kena tai burung lagi. Wah, kan susah, ya kan? Pulang keramas dulu, ya habis waktu, janjiannya akhirnya terlambat. Kita bisa lihat lah, kalau kita tahu ada burung mau hinggap, wah ya kita ambil apa, tutup panci atau apa gitu ya. Usir saudara, ya kan? Itu caranya demikian, ya. Jadi kita harus tahu cara peperangannya seperti itu. Ya, saya akan lanjutkan. Ya, paham ya? Ada yang mau bertanya nggak nih? Nggak ya? Oke, haleluya. Pak Yosef, saya angkat tangan dari tadi. Oh, sorry, saya nggak lihat di sini. Sorry. Ya, gimana? Ya, mungkin yang bicara tentang keinginan daging ya, ini untuk saya pribadi, Jadi kalau teman-teman tidak menerima dari Tuhan ya, dari Bapak Yahweh ya jangan. Dari tahun 2018 waktu saya di Korea, Roh Kudus itu mengarahkan saya setelah pulang dari Korea waktu itu hapus Facebook begitu ya. Padahal saya tidak buat Facebook, tapi teman yang membuatkan. Hanya saya kadang-kadang melihat gitu ya, Tapi Roh Kudus bilang kamu terlalu sering men-scroll itu sekalipun tidak komen atau like, tapi itu banyak membuang waktu. Lebih bagus membaca Daftar Elohim gitu ya. Itu dihapus.
dan waktu pulang ke Indonesia saya hapus itu langsung dan sampai sekarang tidak lagi ya. Dan apakah itu merupakan pengurangan daging? Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang saya lihat sekarang kan bukan saja anak-anak tapi sampai orang dewasa saja itu intens di HP mereka itu ada permainan game yang seringkali 1 jam 2 jam itu nggak kerasa. Ya saya diingatkan gini, kamu lebih banyak waktu dengan siapa? Contohnya anak saya berikan contoh anak saya saja. Saya seringkali sedikit naik suara ke anak karena seringkali waktunya habis di situ, begitu. Karena saya sudah ngajarin dia untuk lebih banyak bersekutu dengan Bapak Yahweh, begitu ya. Apakah salah ketika kita menegur itu dan bahkan memiliki game di HP kita? Bagaimana menurut Pak Roy? Itu saja Pak Roy. Makasih Bapak Yahweh berkati. Ya, oke. Terima kasih Sister Trivena. Ya, setiap orang itu punya daya tahan sendiri-sendiri. Ya, tetapi saudara harus bisa memahami kalau sampai hal itu membuat jerat dalam kehidupan saudara. Kelihatannya sih netral, tapi bisa bikin jerat. Nah, ini yang berbahaya, saudara. Ya, jerat inilah yang akan menjadi celah daripada setan untuk bisa masuk. Ya, jadi saudara harus bisa menilai diri saudara sendiri. Ya, jangan sampai masuk di dalam celah, di dalam jerat. Apa saja di dunia ini bisa, saudara. Apa saja, nggak cuma Facebook. Ya, nggak cuma Facebook, nggak cuma Instagram, nggak cuma itu. Hobi bisa, saudara. Ya kan? Habis gitu, saudara suka ngelamun, itu bisa jadi. Ada cuma ngelamun, membayangkan sesuatu. Bisa jadi. Jadi habit-habit yang mengikat, nah itu harus lepas. Begitu. Jangan sampai setan kasih kesempatan untuk masuk melalui celah-celah seperti itu. Ya, ada orang yang berkata, oh aku punya Facebook, aku buat penginjilan, setelah itu aku nggak terlalu bingung dengan scroll langsung apa itu mereka. Ya enggak apa-apa. Tapi tergantung saudara. Pokoknya indikatornya di mana? Indikatornya adalah di mana saudara merasa itu menjadi jerat. Nah, itu mulai ya, karena itu minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim. Ya, di mana nih jeratnya nih? Saya bisa lihat ya. Jadi saudara harus betul-betul bisa memahami posisinya ya dalam hal ini. Terima kasih Sister Trivena. Sister Eva angkat tangan, silakan Ibu Eva. Ya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Mama Lom. Ya, yang saya mau tanya mengenai urapan seseorang itu hilang. Contoh soal tadi mengenai Saul bahwa urapan itu hilang apabila sudah mati. Terus bagaimana ada kesamaannya dengan waktu sit-sitnya dipotong atau jubahnya dipotong oleh Daud? Apakah ada kesamaan? Itu ada sama juga dengan urapan seseorang itu hilang kalau itu tidak ada sit-sitnya dipotong, Pak. Ya, terima kasih Pak Mahlon. Jadi sit-sit dipotong itu kalau sampai orang itu mati secara fisik, itu baru dipotong. Ya, itu baru dipotong. Selama sit-sit itu dipotong seperti contohnya Daud, karena itu untuk membuktikan bahwa dia bersih di hadapan Bapak Yahweh, dia tidak punya rencana untuk membunuh ayah mertuanya sendiri. Kan Saul itu kan ayah mertuanya. Ya. Jadi dalam posisi itu pengurapan daripada Saul tidak hilang. Terbukti dari mana? Terbukti dari Daud mendapat kesempatan lagi untuk membunuh Saul. Saul ketiduran, Yoabnya ketiduran. Ya, sorry bukan Yoab, Abner ketiduran, pengawal jenderalnya, pengawal-pengawalnya ketiduran. Daud mengambil tombak dan periuknya. Saat itu Daud ditemani dengan satu orang. Dan satu orang berkata, sekali tikam, nggak usah 2 kali, sekali, mati dia. Tapi Daud bilang apa? Jangan lakukan itu. Biar Bapak Yahweh sendiri yang menurunkan tangan atas orang ini. Itu kedua kali loh, Daud mau dibunuh. Ya, Daud tahu persis bahwa yang boleh mengambil pengurapan itu adalah Bapak Yahweh sendiri. Dia tidak berhak. Jadi Daud
tangannya bersih dari pembunuhan terhadap Saul saat itu. Ya, bisa dipahami ya. Ya, bisa dipahami Pak Mahlon ya. Ya, Bro Adi angkat tangan silakan. Ya, Pak Roy mengenai hal kedagingan dan kerohanian kita yang dibahas tadi, basic kehendak Bapa Yahweh itu di Galatia 5 ayat 17 sampai 20. Saya bacakan yang di Galatia 5. Ini saya mau bertanya Pak Yosef Roy. Galatia 5 ayat 17. Karena itu janganlah kamu Galatia 5 ayat 17. Sebab daging berhasrat melawan roh, dan roh melawan daging. Dan hal ini berlawanan satu dengan yang lain. Sehingga apa yang tidak kamu inginkan, itu yang kamu lakukan. Setelah itu saya akan ke Yakobus, Pak Yosef Roy. Iya. Yakobus 1 ayat 14-15. Namun setiap orang dicobai karena diseret dan dipikat oleh keinginannya sendiri. Selanjutnya, keinginan yang telah ayat 13-14. Ketika dicobai, janganlah seseorang berkata, aku dicobai oleh Elohim, sebab Elohim tidaklah dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Namun setiap orang dicobai karena diseret dan dipikat oleh keinginannya sendiri. Jadi ini bicara tentang kedagingan kita yang kadang-kadang memang kita tanpa kita sadari ketika kita melakukan dosa, yaitu kita kedagingan, tapi di satu sisi seolah-olah itu datangnya dari Bapa Yahweh. Padahal itu adalah dosa itu bisa terjadi dan kita lakukan itu sebenarnya adalah dari kesalahan kita sendiri, dari akibat keinginan kita sendiri, dari celah yang kita buka sendiri. Nah, mengenai kedua ayat ini, kalau menurut Pak Yosef Roy, seperti apa Pak Yosef Roy tentang kedagingan ini? Karena memang ini menjadi fokus kita juga hari-hari ini, karena siapapun yang masih darah dan daging, seperti yang Pak Yosef bilang tadi, saya kan masih darah dan daging, wajar dong, gitu dong. Saya bukan malaikat, masih nijak bumi ini, wajar dong. Tapi kan itu udah kompromi namanya, Pak Yosef Roy. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bro Adi. Jadi dulu memang saat kita belum ada ruah Yahweh Elohim, bahkan semua manusia yang tidak punya ruah Yahweh Elohim, mereka begitu ada yang namanya pencobaan dari daging, itu pasti jatuh. Pasti jatuh. Ya, karena manusia tanpa ruah Yahweh Elohim tidak mampu mengalahkan kedagingan itu. Nah, kita sekarang posisinya sudah berbeda. Posisi kita adalah manusia Elohim. Jadi di dalam kita ada penolong. Ya, ada penolong. Nah, disinilah kita ada yang namanya time gap, waktu. Jadi pada saat muncul pencobaan itu, yang dari daging itu, ya, kita di stop dulu time gap-nya sama ruah Yahweh Elohim. Ini mekanismenya ya. Nah, disitulah kita milih. Mau nuruti daging atau mau nuruti dafar Elohim. Saat itu alarm kita bunyi. Ya. Jadi saat itu ruah Yahweh Elohim bilang, ini ada unsur daging. Nah, saat itu kita langsung dikasih pilihan, mau nuruti atau mau dibuang. Nah, ini tidak ada di dalam manusia daging, di luar Bapa Yahweh, tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi fase ini hanya ada untuk manusia-manusia Elohim. Nah, disinilah yang akan menjadi penentu. Kita mau nurutin atau kita menolak. Menolak itu ada risikonya loh. Bukan nggak ada risiko, ada risiko. Kita bisa lihat, ya, menerima pun
ada risikonya juga. Jadi begini, setiap pilihan itu ada konsekuensi. Ya, pilihan buruk, konsekuensinya buruk. Pilihan yang benar, konsekuensinya baik, benar. Ya, inilah yang kita sebut sebagai free will, free choice. Mau milih yang mana? Free will, kehendak bebas. Saya bisa lihat. Nah, ini tidak ada di orang luar, di luar anak-anak Bapak Yahweh, nggak ada. Ya, nah disinilah kita akan dituntun untuk selalu attach atau kontak dengan Ruach Yahweh Elohim. Nah, masalahnya banyak orang tidak mau melengkapi dirinya dengan dafar Elohim. Wish, yang penting sekali selamat tetap selamat. Wah, ya keliru. Sudah bisa lihat. Akhirnya apa? Akhirnya mereka terjerumus dengan ketidakpahaman mereka akan kehendak isi hati Bapak Yahweh. Begitu ya, sehingga mereka, loh kok saya kembali ya, kok terikat ya, begini begitu. Ya karena kamu tidak paham akan dafar Elohim. Ya, nah inilah proses ini harus dialami oleh setiap anak-anak Bapak Yahweh, manusia-manusia Elohim. Dan Ruach Yahweh Elohim akan kasih tahu, kamu sedang ada daging yang sedang mencobai engkau, dan pilihlah, mau pilih yang mana. Sudah bisa lihat, mau pilih yang mana. Ya, salah satu contoh yang kita bisa pakai, ya, tapi ini masanya adalah sebelum Yeshua, sebelum Yeshua mati, yaitu saat Kepa dikasih tahu oleh Yeshua, aku lihat setan sedang menampi engkau. Wah, saudara bisa tahu apa yang dikatakan Kepa. Sampai aku mati pun, aku tidak menyangkal engkau. Wih, mulutnya luar biasa ya, kalimatnya ya. Yeshua ngomong, sebelum matahari terbit, ya, kamu akan mendengar shofar, dan sebelum itu, kamu sudah nyangkal aku 3 kali. Wah, ya kan? Apa yang terjadi? Benar nggak? Benar. Kenapa? Dia tidak punya kekuatan. Ini contoh bagus. Kefa tidak ada kekuatan di dalamnya. Karena belum ada. Bukan tidak ada ya. Belum ada Ruach Yahweh Elohim. Ada Yeshua loh. Tapi Yeshua masih di luar. Belum ada di dalam Kefa. Spirit itu belum ada. Tapi begitu Spirit itu ada di dalam Kefa, apa yang terjadi? Dia tidak menyangkal Yeshua. Bahkan mau milih mati model apa? Aku pilih mati disalib terbalik. Betul kan? Kemurniannya kuat. Kenapa? Dari dalam dia punya kekuatan. Oh, mati sebentar lagi ya, nyawaku melayang, aku masuk Syamayim. Sudah dinubuatkan, aku akan duduk bersama Yeshua. Iya kan? Bersama-sama dengan Yeshua akan memerintah suku-suku Israel. Gak peduli, lu mau salib, tapi aku gak mau berdiri salibnya. Maksudnya kepalanya di atas. Aku mau salib terbalik. Kepalaku di bawah saja. Aku gak layak. Berani dia. Kok bisa berani? Karena Ruach Yahweh Elohim. Ini salah satu contoh. Saya bisa lihat di sini. Bisa dipahami ya. Ya. Kedagingan ini adalah peperangan. Ya. Beberapa kali saya pernah katakan, siapakah musuh kita terbesar? Diri Dagingan sendiri. kita sendiri. Diri kita sendiri. Dalam arti kedagingan kita sendiri. Ya, bisa dipahami, Bro Adi. Satu di Bapak Yahweh, terima kasih Pak Roy. Dulu ya. Ya, oke, saya akan lanjutkan. Yang kemudian adalah 5 anak darah yang bodoh dan bijaksana. Kita tahu ya, saudara baca sendiri Matius 25 ayat 1 sampai 13. Jadi mempelai pria gambaran siapa? Kita sudah tahu jawabannya kemarin, yaitu Yeshua, bukan Yesus. Ya, Yesus dan Yeshua itu beda pribadi. Ya, kalau sudah beda pribadi ya beda pribadi. Wes, jangan pernah diudek-udek. Ya, nanti jadi kopi susu, betul kan? Ya, nanti jadi gado-gado.
Kalau kopi susu gado-gado, keredok, ya, itu enak, masih bisa dimakan, dinikmati. Tapi yang namanya, ya, dicampur aduk, iman yang dicampur aduk, itu namanya iman hybrid. Ya, iman hybrid. 1 Korintus 10 ayat 21 dikatakan, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan cawan roh-roh jahat. Begitu saudara sudah mengenal siapa Yeshua, siapa Yesus, pengenalan itu akan menuntut saudara seumur hidupmu. Ya, sampai saudara campur-campur, es campur masih oke. Ya, tapi kepercayaan iman yang dicampur, maka orang-orang yang tetap beriman kepada Yeshua HaMasyiah, tetapi konsepnya campur-campur, berarti dia dimasuki atau ditunggangin roh hybrid. Itu sudah pasti. Apapun alasannya, Pak, saya sudah nggak Natalan nih. Saya sudah tidak, yang namanya Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, ya sudah enggak, Pak. Tapi saya tidak bisa melepaskan nama Yesus Kristus, ya, karena saya dulu pernah disembuhkan, dapat mujizat, pernah ditolong. Ingat, tetap roh Yesus Kristus itu nguntit dia. Begitu kita sudah tahu pengenalan, kita tidak boleh campur-campur. Orang yang campur-campur, maka roh di balik Yesus Kristus itulah yang akan menuntut dia di kursi pengadilan nanti. Ya, karena campur-campur, saudara. Walaupun alasannya sudah tidak merayakan Natalan lagi. Tidak bisa. Karena masih tetap mengakui dan menyembah si Yesus tadi. Ya, paham ya? Itulah spirit hybrid. Ya, nggak bisa dicampur. Bapak Yahweh nggak suka. Ayatnya di mana? Yeshua mengatakan, Dafar Elohim mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Saya lupa dulunya saya dari sana, Pak. Iya, saya tahu. Tapi saat revelation itu terbuka, saudara harus milih. Mau milih yang murni atau mau milih yang campur-campur. Begitu. Ya. Nah, ini titik bahayanya ada di situ. Dan bagaimana kita bisa mengetahui pengajar-pengajar itu? Ya kita uji, tanya sama mereka. Ya, ditanyain, saudara jangan diam aja. Diam aja ya saudara keracunan. 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan uji setiap roh-roh. Manusia kan ada rohnya kan? Ya kan? Ya ini maksudnya roh-roh itu bukan roh-roh yang gentayangan, saudara. Bukan. Ini roh-roh itu adalah pengajar-pengajar. Saudara, ya kalau tidak punya roh lah ya mati ya di kuburan, ya kan? Ujilah roh-roh itu. Lagian kita tidak mungkin ini roh apa yang lewat ini, roh tuyul atau roh apa ini, ya? Atau roh jelangkung atau roh apa? Tidak, bukan uji itu, tetapi roh-roh pengajar-pengajar. Siapa yang mempengaruhi pengajar-pengajar itu harus diuji. Ya, karena apa? Banyak nabi palsu ya ada di dunia. Ya, jadi ditanya, jangan diam aja, tanya, kamu ngajar Dafar Elohim itu fondasinya apa gitu. Percaya enggak Yeshua itu tidak sama dengan Yesus? Kalau dia ngomong percaya, saya memang menentang bahwa Yeshua memang tidak sama dengan Yesus. Wah, bagus berarti. Sudah 1 goal, 1 poin. Tapi jangan selesai sampai di sana, saudara. Ya, jangan sampai selesai di sana. Tanya lagi. Ya. Nah, itu yang namanya Bapak Yahweh dan Yeshua HaMasyiah itu 1 atau 2 pribadi. Ya, tanya dulu, saudara. Nah, kalau mereka bilang, oh itu ternyata 2 pribadi. Wah, ketahuan. Poin pertama sudah benar, poin keduanya salah. Hasilnya, ya salah. Gitu loh. Ya kan? Kita ini kan sebentar lagi mau rapture. Jadi saudara yang aktif untuk cari tahu. Jangan pengajaran itu ditelan aja. Ya, kayak bayi disuapin gitu. Wah, gitu langsung ditelan gitu. Terus nggak ngerti makan opo gitu ya. Nggak ngerti makan apa. Yang penting kenyang begitu. Ya keliru. Nah, sini dimakan racun gimana?
keracunan, ya kan? 3M, 3M. Masih ingat ya 3M ya? Ya kan? Masih ingat kan 3M? Masih. Nah, mules, Mulus. Mondar. biar. Nah, itu dia. Ini jangan asal buka mulut, temen masukin aja. Murus mainfet, ya kan? Akhirnya ya habis air saudara ya, keracunan, mati. Ya, jadi saudara harus paham ya, dites. Oke, kalau sudah benar, sekarang bagaimana soal Torah? Nah, ini tanyain sama dia. Ya, posisinya bagaimana? Bagaimana dengan makan tubuh Yesus dan minum darah? Ditanyain saudara. Jelas. Kita ini mau rapture loh, jangan sampai saudara lemah loh. Saya kasih tahu loh, daging itu ingat loh, tadi saya jelaskan di atas bahwa daging itu tidak akan pernah mati selama saudara masih hidup. Betul kan? Kalau saudara klaim sekarang, Pak, daging saya sudah mati total. Wih, bulu tangkis saya bisa berdiri, saudara. Ya, wah, hebat ini. Ya, kok ada yang manusia dagingnya mati total tapi masih bisa ngomong di Zoom. Wah, ini siapa ini yang ngomong? Ya, bisa ngerti ini. Ya, mengerikan sekali. Oh, dagingnya sudah mati total, kok masih dia bisa berbicara? Nah, ini apa ini isinya ini? Ya, gitu ya kan. Kita harus hati-hati dalam penerapan ini. Ya, jadi daging itu harus diposisikan di 0. 0, 0. Ya, saya sudah kasih pandangan seperti radio tadi. Jadi nggak berbicara. Itulah yang dikatakan dimatikan. Ya, itu dimatikan. Jadi kita jelas siapakah 5 gadis yang bodoh, yaitu mereka menantikan Yeshua. Yang campur-campur, ya itu tidak termasuk ya, si Kristen apalagi. Jadi jangan pernah mimpi ya, orang-orang Kristen untuk rapture ya, karena saudara sudah dengar loh pengajaran ini. Kemudian, masalah utama dari 5 anak gadis yang bodoh, tidak membawa cadangan minyak. Ya, kenapa kok kekurangan minyak? Karena tidak bersedia. Ya, kenapa tidak bersedia? Bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu dengan proses jual beli. Ya, proses jual beli. Harus melalui proses. Kalau tidak jual beli, saudara tidak bisa melepas apa yang saudara miliki dan menerima apa yang Bapak Yahweh berikan. Harus ada proses jual beli. Ya, ini sangat penting sekali. Kita akan lihat ini dari Matius ya. Ini cukup bagus, ya, yaitu Matius 13:44 sampai 46. Brother Enoch bisa baca. Matius 13:44 sampai 46. Ini konfirmasi yang Sister Lois teks kepada saya mengenai pengajaran yang semalam, ya. Memang inilah yang juga seperti yang harus saudara lakukan supaya saudara dapat cukup minyak. Ya, Brother Enoch silakan bisa dibaca Matius 13:44 sampai 46. 44. Lagi pula, kerajaan Syamaim itu seumpama harta yang terpendam di sebuah ladang yang setelah menemukannya, seseorang memendamnya dan oleh karena sukacitanya itu, ia pergi dan menjual segala sesuatu sebanyak yang ia miliki, dan dia membeli ladang itu. 45. Lagi pula, kerajaan Syamaim itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. 46. Yang setelah menemukan sebutir mutiara yang sangat mahal, sambil pergi dia menjual segala sesuatu sebanyak yang ia miliki, dan dia pun membelinya. Ya, terima kasih. Selama orang itu tidak mau menjual itu berarti menyerahkan semuanya untuk diganti dengan yang baru, maka dia tidak akan pernah mendapatkan harta yang terpendam. Ya, ini proses, saudara. Mau dilepas enggak dengan keinginan atau jerat-jerat daging? Ya.
Jadi kalau mau ya, maka proses mendapatkan minyak ini akan terjadi. Kalau nggak mau, tetap digandoli ya, jangan pernah harap. Jangan pernah harap. Ya, saya nggak tahu apa yang menjadi masalah dalam kehidupan saudara. Ya, akan tetapi perhatikan baik-baik. Selama tidak mau menyerah, digandoli terus, Bapak Yahweh bilang, oh ini nggak masuk kriteria nih untuk masuk Syamayim. Ya, wah bisa masalah besar, saudara. Masalah besar di mana? Ya lihat aja di 5 anak gadis yang bodoh ini. Apa yang terjadi? Masalah besarnya adalah dia ditolak. Aku tidak mengenalmu. Ya, aku tidak mengenalmu. Jadi kita harus ada proses jual beli. Ya, ini bukan jual beli perdagangan loh, bukan. Ini kita bicara mengenai kerajaan, prinsip-prinsip kerajaan Elohim. Ingat loh ya, ini bukan soal dagang di pasar atau di supermarket atau saudara ada transaksi jual beli atau tidak. Ini prinsip-prinsip kerajaan Elohim. Kan dikatakan tadi, hal kerajaan Syamayim seperti, kan Yesus ngomong seperti itu. Jadi kita harus lihat dari posisi prinsipnya. Oke? Ya, apakah cukup waktu untuk bisa diproses? Ternyata 5 gadis yang bodoh ini masih belajar untuk melepaskan ikatan satu persatu, masih belajar. Dimulai dari pertama lagi. Nggak cukup waktu, Yesua datang, rapture maksudnya. Wes, cuman satu, left behind. Nggak bisa, sudah rapture, saudara nggak mungkin bisa ketok-ketok. Tolong Yesua supaya ada rapture lagi yang babak kedua begitu. Wah, udah ada ceritanya. Sekali rapture ya cuman sekali, kan sudah dikasih tahu, saudara. Cuman sekali. Ya kan? Kan nggak ada, nanti ada rapture lagi. Ya kan? Maka itu, kita harus lihat agendanya Bapak Yahweh, jangan lihat agenda sendiri. Agenda Bapak Yahweh di mana? Ya kita sudah tahu polanya. Ya. Kemudian prosesnya melalui seperti apa? Seperti memikul kuk. Ya, memikul kuk, seperti kuk itu adalah apa itu namanya di Indonesia apa ya? Ya alat ya untuk supaya sapi itu bisa menghasilkan ya, dia digandeng dengan sapi yang lainnya sehingga dia bisa mengolah ya, membajak ya, alat bajak ini sebetulnya. Ya, jadi saudara harus paham, ingat kita ini adalah sapi yang tidak berpengalaman. Nah, kita harus belajar dari siapa? Ya dari Yesua. Kan Yesua berkata, belajarlah kepadaku. Nah, Yesua adalah sisi satunya. Itu contohnya, saudara. Ya kita, saya tidak mengatakan bahwa saudara sapi ya. Tidak, itu hanya perumpamaan saja ya. Kalau saudara potong, wah Pak Roy kok ngata-ngatai orang sapi loh, bingung ya. Ini kan cuman bahasa ungkapan yang sederhana untuk melihat bahwa kita ini mesti kerjasama dengan Yesua. Kita ini harus kerjasama dengan Ruach Yahweh Elohim. Saudara bisa lihat di sini, karena itu kuk itu nyaman. Jadi pikul salib itu nyaman atau berat? Jawabannya adalah sebenarnya nyaman, Pak. Nyaman. Nyaman begitu loh. Karena apa? Masa kita ini kita ada penolong. Siapa? Yaitu Ruach Yahweh Elohim yang nolong. Ya. Nah, kebanyakan orang tidak mau ditolong. Ya, itu masalah besar. Kalau nggak mau ditolong ya, ingat loh, Ruach Yahweh Elohim itu bukan seperti pemaksa. Nggak kayak roh setan. Roh setan tuh sering maksa. Dipaksa, diancam, diintimidasi. Ya. Ruach Yahweh Elohim tidak demikian. Pertanyaannya, kenapa Ruach Yahweh Elohim tidak mau memaksa? Siapa yang mau coba jawab? Mengapa Ruach Yahweh Elohim tidak mau main paksa? Saya boleh jawab, Pak Roy? Karena ada free will, Pak. Silakan. Ya, karena sama seperti jawaban Bro Desmond, karena Bapak Yahweh menciptakan manusia itu dengan free will atau kehendak bebas, Pak. Ya memang ada free will. Kenapa kok Ruach Yahweh Elohim tidak mau memaksa?
Karena Yahweh mau adalah kemurnian, Tuhan Pak, yang adil, kemurnian. Pak. Satu-satu, suaranya tabrakan nih. Bu Adi dulu, selesaiin dulu. Ya, karena Bapak Yahweh mau kemurnian kita, Pak. Mau kemurnian. Oke, Arizona angkat tangan, silahkan. Karena ruah Yahweh Elohim itu berkarakter lemah lembut ya. Karakter lemah lembut. Oke, terima kasih. Saya, Pak. Ya, silahkan. Karena Bapak Yahweh itu adalah Tuhan yang adil, Pak. Tuhan yang adil. Oke, ya, kita tampung ya. Ada lagi yang mau coba? Kenapa ruah Yahweh Elohim tidak mau maksa? Nipu ya wo paksa. Ngerti maksudnya? Lu Pak, nggak mungkin mau gua paksa. iya. Mungkin Gua paksa. dipanggil dipilih ya Pak ya, dipanggil dipilih dan ditentukan itu ya Pak. Kalau nggak ditentukan ya jadi sia-sia ya. Thank you. Oke, kita tampung dulu ya. Terima kasih Ibu Emma. Pak. Silakan Sister Helen dulu, kemudian Sister Connie. Silakan. Sister Helen Lede. Buka mic-nya. Saya lihat angkat tangan. Oke, saya beralih ke Sister Connie dulu. Silakan Sister Connie. Ya, terima kasih Pak. Karena sebenarnya Bapak Yahweh lebih senang bahwa biarlah itu menjadi pilihan kita. Karena kalau manusia udah memilih sesuatu, pasti dia mengerjakannya dengan kesungguhan hati gitu kan, dengan benar-benar dia murni dari hatinya. Murni dari hati. Oke, ya, terima kasih. Kita tampung. Sister Helen, silakan. Tadi saya sudah bilang bahwa itu dari ruah Yahweh itu melihat hati kita, apakah kita taat atau tidak. Oke, ya. Terima kasih untuk jawabannya. Sister Lois. Saya coba jawab ya Pak. Tuhan mungkin melihat tentang ketulusan hati kita. Ketulusan hati, oke, sama, hampir seperti tadi. Silakan. Terima kasih Bu Welda. Sister Lois, silakan. Mic-nya harus dibuka. Saya tadi udah jawab Pak. Saya jawab, oke. Tentang ketulusan hati. Ketulusan hati, ya, oke. Sister Julinda. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Bapa Yahweh. Serupa, oke, kehendak bebas. Sister Jemima. Kenapa Roh Kudus tidak memaksa? Karena disitulah nampak keputusan kita itu yang menunjukkan kita itu mengasihi Elohim atau tidak, begitu Pak. Oke, ya, kita tampung. Renaldi, silahkan. Karena setiap orang itu diberikan kehendak bebas untuk memilih sesuatu keputusan kita gitu, karena kita serupa dengan Bapak Yahweh sendiri gitu. Oke, kehendak bebas. Oke, ya, terima kasih, kita tampung ya. Terima kasih, brother. Silakan Ibu Eva. Ya, terima kasih pada ini. Dalam Wahyu dikatakan bahwa aku berdiri di muka pintu dan aku mengetuk pintu. Barang siapa membuka pintu, dia akan masuk. Jadi ditawarkan, diberitahukan. Jadi tergantung dari kita mau buka hati menerima ya silakan. Kalau tidak ya itu juga terserah, kehendak bebas. Ya, itu aja Pak. Ya, ada lagi? Merah. Ya, silakan. Karena Bapak Yahweh mau mencari dan menyembah Bapak Yahweh. Oke. Iya, baik, saya akan jawab. Jadi ada istilah nipu ya wo paksa ya. Itu kelanjutannya gimana itu? Nipu ya wo paksa, terus apa itu ya? Saya pernah itu. Nipu ya wo paksa. Nipu ya wo paksa. Paksa Pak, no paksa-paksa. Nipu ya wo paksa, lu paksa wacau gitu loh. Mohon maaf yang lain mungkin nggak paham ya, mesti diterjemahkan ini ya, Bro Adi bantu saya. Nipu ya wo paksa ya, lu paksa
Gua Cao. Saya terjemahin, Pak. Silakan, bisa jadi. Kalau nipu, Kalau nipu ya, Pak, kalau kamu tak mau, saya akan paksa kamu. Kalau saya terus apa ya? Kalau kamu paksa, saya kabur gitu. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi terima kasih Sister Jenny. Ya, jadi dalam hal ini semua punya kehendak bebas. Tapi mengapa? Pertanyaannya kan mengapa Ruah Yahweh Elohim tidak mau maksa? Jawabannya adalah kalau saudara dipaksa, itu berarti saudara di bawah ancaman. Kalau di bawah ancaman berarti tidak kelihatan ini sungguh-sungguh ikut Bapak Yahweh atau tidak. Ya simple. Amin. Jadi, saudara lihat ya, cara Bapak Yahweh mengatasi malaikat-malaikat yang jatuh. Saya sudah beberapa kali mengatakan bahwa saat penciptaan Syamayim dan bumi saat itu tidak ada yang namanya lautan api. Tidak ada. Jadi malaikat-malaikat ini diuji. Ayo, kamu mau setia enggak sama Bapak Yahweh? Kalau mau setia, ya tetap di Syamayim. Kalau enggak mau, ya kamu akan dilempar ke bumi. Dan malaikat-malaikat itu lihat. Sorry. Malaikat-malaikat itu lihat. Wah, di bumi wah api ya. Kayak Syamayim ya. Wah, mereka enggak nyangka. Ya, mereka pikir, oke, baik kalau gitu. Aku memberontak daripada Bapak Yahweh. Dibuanglah ke bumi. Benar, saudara, dibuang ke bumi. Tapi saudara tahu apa rencana Bapak Yahweh? Tunggu dulu tanggal mainnya. Begitu. Satu kali nanti aku terus kepalamu masuk ke lautan api. Ini tidak dilihat. Kita bisa lihat. Nah, setelah daripada peristiwa itu baru ketahuan bahwa ujung daripada malaikat-malaikat yang jatuh yang dibuang ke bumi ini ujungnya ada di lautan api. Nah, kalau sudah kelihatan seperti itu, kira-kira malaikat yang di Syamayim masih mau memberontak enggak? Ya tidak. Ya nek mau memberontak pada Bapak Yahweh sekarang ini tahun 2024 itu namanya malaikat geblek. Ngerti ya, malaikat geblek? Ya, bodoh banget itu ya. Bodoh banget, sudah kelihatan mau dimasukin lubang tanpa alas, mau sebentar lagi sudah mau masukin lautan api 1000 tahun lagi, masih mau memberontak daripada Bapak Yahweh. Waduh, itu bodoh banget itu malaikat-malaikat itu. Ya, pasti tidak mau, sudah ngeri, ya kan? Ya, jadi yang sudah masuk, yang jatuh ya tidak bisa balik gitu loh. Ya, jadi itulah. Begitu pula dengan saudara. Diancam baru mau taat, kita nggak tahu. Ini serius apa enggak? Saya bisa lihat. Karena itu, saudara kasih pilihan. Mau pilih Yeshua atau Yesus? Nggak diancam. Tapi ingat, salah pilih berarti salah tempat. Gitu aja. Ya, paham ya? Oke, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi, apa yang dikatakan oleh Yeshua mengenai kuk itu adalah nyaman dan ringan. Ya, kenapa? Karena Ruah Yahweh Elohim tinggal dalam kehidupan kita dibantu oleh Ruah Yahweh Elohim. Ya, nah kita harus paham, hati-hati dengan pengajaran yang mengatakan, oh nanti kita dimurnikan di masa 666. Ini pengajaran yang tidak sesuai dengan Davar Elohim, bertentangan sekali. Ya, karena apa? Prinsip-prinsipnya kita sudah pelajari. Masa 666 adalah murka Yahweh, murka anak domba. Ya. Nah, biasanya orang yang percaya akan dimurnikan di masa 666 itu mereka tidak bisa melihat bahwa masa 666 ini hanya 3,5 tahun. Mereka selalu berpatokan masa 666 ini 7 tahun. Padahal yang mereka baca itu hanya ada di satu ayat, yaitu Daniel 9:27. Itu pun cara bacanya keliru. Ya, keliru. Nubuatan itu minggu ke-70 Daniel itu untuk Yeshua, bukan ujungnya ada anti Hamasiah. Tidak. Salah. Karena itu apa? Mereka menolak pola Shemitah. Kalau kita lihat pola Shemitah, oh jelas banget saudara. Jelas banget, puter aja.
sejak zamannya Yeshua, saat ministry, diputar 1995 kali, akan ketahuan. Ya, yaitu nanti jatuhnya di tahun 2022. Itulah Shemitahnya. Dan kemudian satu Shemitah yang terakhir, yaitu antara 2022 sampai plus 7, yaitu 2029. Nah, kita di mana sekarang? Kita 2024. Nah, berarti sudah mendekati rapture. Kita bisa lihat. Jadi konsep mereka itu keliru. Ya, wes keliru mau diikuti gitu loh. Ya. Terpesona dengan pengurapan. Nah, itu dia salah. Jangan terpesona dengan pengurapan. Karena apa? Terpesonalah dengan dafar Elohim yang benar gitu. Jangan terpesona dengan ya pakai atributnya kayak atribut Yahudi, ya ada menorahnya, ya ngomongnya adalah penginjil dan sebagainya, atau pastor atau evangelis atau apapun lah mereka namain. Tapi pengajarannya keliru. Ya ini tahu keliru ya jangan diikuti loh ya. Oh keliru diikuti. Ya akhirnya nanti arahnya juga akan salah. Mengerikan sekali saya bilang. Ya. Jadi mereka yang mempercayai seperti itu, mereka menolak prinsip kasih dan keadilan Bapak Yahweh, di mana kita sudah transfer, kita ini sudah dihakimi. Jadi kita ini tidak masuk yang namanya nanti pengadilan tahta putih, tidak, saudara. Ya, oke. Kalau begitu, kita diadili apa enggak? Nah, yuk. Nanti kan kita akan masuk pengadilan atau tidak. Nah, ya, siapa yang mau jawab? Sorry Pak Yosef Roy. Satu-satu, angkat tangan naik. Jadi nggak tabrakan. Sorry Pak Yosef Roy, saya minta pengertian. Pakai tombol. Karena saya nanti yang di YouTube nggak bisa denger nih. Sorry ya, bukan apa ya. Buat Sister Eva mohon diturunkan telapak tangannya karena menghalangi ini layar screen. Eva Mohede. Lower hand ya, oke. Oke, udah. Menurut saudara gimana? Saya ya Pak. Silakan. Saudara nggak tekan tombol, jadi saya nggak bisa ngomong nih. Saya tekan tombol dulu. Nah, setelah tombol saya bisa ngurut, begitu loh. Oke. Nggak kelihatan tombolnya. Ya, silakan Ibu Sister Welda, silakan. Kita diadili nggak nih? Sister Welda, silakan. Iya, Pak. Halo. Ya, silakan. Dengar ya, Pak? Dengar. Ya. Ya. Ini maksudnya di dunia ini ya, Pak? Atau sudah di rapture, Pak? Oke, saya akan beri ya. Ayatnya ya. Roma 14 ayat 10. Tolong Bro Adi bisa baca buat kita semuanya. Roma 14 ayat 10. Roma 14 ayat 10. Ya. Tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa pula engkau memandang rendah saudaramu? Sebab kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Hamasia. Amin. Ya, saya kasih satu lagi ya. Yaitu di dalam, tolong Brother Henok ya. Sebentar ya, sebentar. Ibrani 9:27, Brother Henok bisa bantu saya untuk baca.
Ibrani Ibrani 9:27 berbunyi, dan sebagaimana ditetapkan atas manusia untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu penghakiman. Iya. Menurut saudara bagaimana nih? Saudara diyakini nggak? Satu lagi ya, Brother Henok. 2 Korintus 5 ayat 10. Korintus 5 ayat 10. Ya, terima kasih. Sebab seharusnya lah kita semua dinyatakan di hadapan tata pengadilan Hamasya, supaya masing-masing dapat menerima hal-hal melalui tubuh sesuai dengan apa yang telah dia lakukan, entah baik ataupun buruk. Ya, terima kasih. Saya lihat ya 3 ayat itu ya. Pertanyaan saya, kita diadili tidak? Sister Koni, silakan. Yang mau memberikan jawabannya angkat tangan nih, tekan tombol ya, tekan tombol tolong ya. Ya, terima kasih Pak Roy. Ya. Sesuai dari kemarin saya mengikuti Bible Study di pelayanan Menora ini. Jadi sampai hari ini saya berpikir ada di dalam pikiran saya bahwa untuk mempelai Hamasya, manusia-manusia Elohim, menurut saya itu tidak diadili tahta pengadilan putih ya. Karena justru manusia-manusia Elohim, mempelai Hamasya itu dipersiapkan untuk memerintah bersama Yeshua Hamasya. Jadi dalam hal ini dalam pikiran saya bahwa kita tidak masuk di dalam pengadilan tahta putih, malah dipersiapkan untuk untuk memerintah bersama Yeshua Hamasya. Itu saja Pak. Oke, tapi dalam 2 Korintus 5 ayat 10 ada yang namanya pengadilan Hamasya. Kita kalau menurut saya di pikiran saya bahwa setelah kita makan tubuh dan darah Yesua, bahwa kita udah menjadi milik Yeshua Hamasya. Jadi nggak masuk dalam pengadilan tahta putih. Menurut saya itu. Bagaimana dengan pengadilan Yeshua Hamasya? 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan pengadilan Hamasya, tahta pengadilan lah. Iya. Kan tadi dibilang di mana tadi ya? Ibrani ya Pak ya tadi. Yang di Ibrani berapa ya tadi Pak? Saya lupa. Ibrani 14 ayat 10 Ibrani. Oh, Ibrani 14. Ibrani 9 ayat 27. Oh, Ibrani 9 ayat 27. Yang Roma 14 ayat 10. Tadi yang terakhir ayat 27. Dan sebagaimana ditetapkan atas manusia untuk mati satu kali saja dan sudah itu penghakiman. Ya. Oke. Nah, jadi kalau yang menurut saya tangkap gitu, jadi kalau di pengadilan Hamasya karena kita udah jadi tadi kan dibilang bahwa pengadilan Hamasya akan mengadili sesuai dengan perbuatannya kalau nggak salah tadi. Jadi menurut saya di tahta putih juga perbuatan. Iya. Jadi ya karena saya berpikir bahwa setelah kita ada ruah Elohim di dalam diri kita, itu kan ruah Yahweh Elohim itu kan mengarahkan kita untuk sekarang-sekarang ini untuk mengarahkan kita untuk tetap di jalan-jalannya, dan juga ruah Yahweh Elohim itu yang yang kalau saya merasakannya ruah Yahweh Elohim itu yang menuntun kita ke dalam segala jalan kebenarannya. Jadi ya kita
Ruah Yahweh Elohim udah tinggal di dalam kita dan kita ada di dalam Dia dan kita aja udah tinggal di dalam Yesua HaMasyiah dan Yesua HaMasyiah di dalam kita. Kita udah menyatu dengan ruah Yahweh Elohim. Jadi ya itu aja, sementara itu saya menangkapnya bahwa kita nggak masuk di dalam pengadilan HaMasyiah ya gitu. Oke, kita Itu tampung. aja, Pak Roy. Terima kasih, Sister Trivena. Apakah kita menghadapi pengadilan? Silakan. Ya, seperti firman Tuhan tadi dikatakan bahwa kita tidak masuk di takhta pengadilan putih. Tetapi kita masuk di pengadilan HaMasyiah itu bukan untuk dihukum ya, tetapi kita akan menerima upah bagian-bagian kita dari Yeshua HaMasyiah. Karena yang prinsip kasih dan keadilan kita sudah diadili dalam Yeshua. Dan ketika kita masuk dalam tahta pengadilan Yeshua HaMasyiah, kita bukan diadili, tapi kita akan diberikan bagian upah atau bukan hadiah ya, upah untuk kita selama kita mengikuti Dia. Itu Pak Roy, makasih. Kita tampung dulu ya. Silakan Bro Adi. Iya, kalau menurut saya kita tidak dihakimi lagi, Pak, karena sebenarnya kita sudah dihakimi di dalam Yeshua HaMasyiah. Jadi kita tidak dihakimi lagi untuk selanjutnya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Silakan Sister Welda. Iya, menurut saya kita tidak diadili lagi, Pak. Karena apa? Karena semasa hidup di dunia ini kita sudah seperti dengan Pak tadi, kita tidak jatuh bangun apabila ruah Yahweh Elohim itu sudah ada dalam diri kita. Kita sudah mematikan, menolkan kedagingan kita sehingga tubuh kita itu sudah tidak lagi berkuasa. Hanya yang berkuasa adalah roh kita yang ada dalam Bapa Yahweh. Itulah yang sudah berkuasa. Jadi disitulah kita diadilin. Nah, setelah pengadilan dari diri kita itu sudah lulus seleksi, maka kita akan diangkat. Nah, setelah kita diangkat, kita itu akan menjadi mempelai Yeshua HaMasyiah. Berarti sudah lulus seleksi bahwa kita sudah diadili di dunia ini. Jadi kita tidak akan mengalami lagi masa pengadilan berikutnya karena kita sudah menjadi mempelai Yeshua HaMasyiah. Karena mempelai Yeshua HaMasyiah tidak akan mungkin lagi diadili karena sudah memiliki tubuh kemuliaan, sudah menjadi mempelai Yeshua HaMasyiah. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita akan tampung dulu. Silakan Arizona. Pak Yosef, kalau pendapat saya mungkin untuk orang-orang percaya yang sudah di rapture, tapi mereka ini akan dihadapkan dengan pengadilan HaMasyiah, di mana waktu itu orang percaya akan di-reveal, akan diungkapkan semua perbuatannya selama dia ada sebelum di rapture itu. Jadi untuk menerima seperti mahkota-mahkota itu. Kalau itu menurut saya. Thank you. Ya, terima kasih Brother Henok. Silakan yang berikutnya adalah Sister Julinda. Menurut saya, Pak, kita diadili, dihakimi di pengadilan HaMasyiah ini di dunia dalam keadaan tubuh daging sekarang. Ya, jadi kita tetap menerima akibat ataupun sanksi daripada dosa kita selama kita hidup di dunia. Ya, jadi penghakiman kita di dunia, tapi nanti di tahta putih di aras Tuhan Bapa Yahweh itu kita tidak lagi dihakimi. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Iya, oke. Terima kasih. Ya, haleluya. Sebentar ya. Pak John, silakan. Ya Pak, selama kita di bumi ini kita udah diadili Pak. Jadi misalnya kita berbuat salah, kita diganjar ya, atau firman Dapar Elohim bilang, barang siapa aku kasih dia aku tegur dan kuhajar. Jadi selama kita di bumi ini, di sini kita sudah diadili. Diadili kita di bumi ini. Jadi pengadilan kita sebenarnya
ya selama kita ada di bumi ini. Gitu, Pak. Ya, oke, ya, terima kasih. Sister Helen Lede. Ya, saya ini apa ketiga firman yang tadi Pastor kasih tahu itu kita diacu kepada Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan 15. Bahwa tata putih yang bahwa hukuman itu ada hukuman yang terakhir. Dan ada buku kehidupan dan ada buku kematian yang akan dibukakan. Jadi artinya semua orang itu akan dihakimi. Itu adalah penghakiman terakhir. Mungkin ada yang bisa baca di dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Termasuk kita ya? Iya. Termasuk kita ya? Ya, yang terakhir, ayat terakhir itu dikatakan bahwa setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu ia dilempar ke dalam lautan api. Oke, ya terima kasih kita tampung. Yang terakhir, Sister Jenny. Ya Pak Roy, saya pegang ini ya, 2 Korintus 5 verse 10 ya. Saya baca dari ILT ya, tapi saya lebih suka NKJV, tapi nggak apa-apa, saya baca bahasa Indonesianya dulu ya, ILT. Sebab, oke ya, 2 Korintus 5 verse 10 ya. Sebab seharusnya lah kita semua dinyatakan di hadapan tata pengadilan Hamasya, supaya masing-masing dapat menerima hal-hal melalui tubuh sesuai dengan apa yang telah dia lakukan, entah baik ataupun buruk. NKJV-nya it's good to understand. For we must all appear, we must all. Jadi semuanya ya, before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Saya pegang itu verse-nya. Jadi kita kalau memang udah di dalam Yesua Hamasya, di dalam udah menjalankan apa yang dia perintahkan kepada kita, what is pleasing to Papa Yahweh ya, kita akan juga di-judge, tapi judge-nya kita akan diadili dengan apa yang kita berbuat, kebaikan dan keburukan itu dibuka semuanya gitu. Tapi kita tidak dihakimi dengan penalti atau apa gitu. That's my point. Yeah, thank you. Oke, terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya itu kita harus melihat. Yang pertama adalah apakah pengadilan tahta putih itu sama dengan pengadilan Hamasya? Beda. Beda, Pak, beda. Dari situ kita akan kelihatan. Ya, apakah pengadilan tahta putih sama dengan pengadilan Hamasya? Ya, ternyata beda. Nah, bedanya gimana? Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, ya, maka kita akan mendapatkan satu kata, yaitu yang saudara lihat ya, bimasid. Siapa yang pernah dengar mengenai hal ini? Bimasid. Yes, I heard before. Ya, jadi jarang yang tahu ini. Ini yang biasanya dalam bahasa Inggris pasti tahu. Bimasid. Apa ini bimasid? Jadi begini, kita sudah menyerahkan dosa-dosa kita kepada Bapa Yahweh, kepada Yeshua Hamasya. Ya, kita nyerah sama Bapa Yahweh, kita serahkan kepada Yeshua Hamasya. Ya. Nah, saat nanti kita mati atau rapture, ya kita tidak mati maksud saya, yang sudah mati maksudnya ya, di dalam Hamasya, maka semua akan masuk di dalam, yang mati dalam Hamasya ya, akan masuk di dalam yang namanya bimasid. Bimasid ini seperti apa contohnya? Contohnya itu ya, kalau saudara sedang melihat pertandingan lari sprint 100 meter lari cepat. Kemudian ada juara 1, juara 2, juara 3. Betul ya? Nah,
Mereka diadili siapa yang mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3. Itulah yang dipakai kata itu, yaitu bimasid. Ya, jadi dalam hal ini bimasid itu apa? Bimasid itu untuk ya memberikan rewards di dalam kehidupan saudara dan saya yang sudah ada di dalam Yeshua HaMashiach. Jadi kita tidak lagi akan dimasukkan di dalam pengadilan tahta putih. Ya, paham di sini ya. Jadi bagian kita adalah untuk menerima mahkota-mahkota, rewards, upah. Saudara bisa lihat upah yang Yeshua berikan buat saudara dan saya. Saudara bisa paham? Ya, karena itu Yeshua kasih cara supaya kita terima upah ya, yang betul-betul sampai kekekalan, maka kita harus tahu prinsipnya. Contohnya, saat kita mengembalikan milik Bapa Yahweh, ada dua tendensi. Tendensi yang pertama adalah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Tapi juga ada yang namanya promosi. Aku memberi, aku beri ya. Everybody lihat nih, saya kasih nih berapa ya. Sudah saya investasikan di kerajaan Elohim ya. Ini saya memberi banyak, ini buktinya ya, dipromosikan, digembar-gemborkan. Yeshua mengatakan di dalam pengajaran di bukit, kamu sudah mendapat upahnya. Yaitu, ya dipuji. Wah, hebat ini orang ya, luar biasa mensupport pelayanan Elohim. Pelayanan ministry, ya kan? Dan tujuannya untuk dipuji. Begitu motivasinya di situ, langsung dipotong. Kamu sudah dapat, silakan dapat di bumi. Dipuji oleh manusia-manusia. Saat di Syamayim, karena orang ini bertobat, rapture, dia tanya, loh, kan saya sudah memenuhi apa yang menjadi permintaan daripada Dafar Elohim, yaitu menabur ya dengan hasil yang saya sudah dapat. Ternyata dilihat recordnya di sana ya. Dilihat recordnya. Ternyata apa yang terjadi? Oh, kamu sudah terima upahmu. Kamu sudah terima saat di bumi dan kamu terima di dalam bentuk puji-pujian. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Jadi saat di Syamayim kamu sudah tidak terima mahkota apa-apa. Gundul. Sudah bisa lihat? Masuk Syamayim tapi tidak mendapat mahkota. Ya gundul. Ya. Saudara bisa lihat ya. Pak Gundul nih. Saya enggak ngomong. Pak Roy, tapi kan puji-pujian yang dari bumi ini kan bukan kemauan kita, tapi mereka itulah yang memuji mensyukuri dan berterima kasih kepada hamba-hamba Tuhan. Kayak kita semuanya, kita merasa bersyukur kepada Pak Roy, sangat luar biasa pengajaran dengan Ibu Hadasa juga semuanya. Agnes. Kan kita juga kurang lebih lah gitu. Terima kasih memuji Pak Roy juga gitu. Ini kan bukan kesalahan Pak Roy. Bukan itu yang saya maksud. Bukan itu yang saya maksud. Okay. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah saat mengembalikan milik Bapak Yahweh, saudara pamerkan di foto, kemudian dimasukkan sosial media, kemudian ya dikasih frame ya toh, inilah penaburan di bumi ini. Supaya apa? Dilihat banyak orang untuk dipuji. Itu yang saya maksudkan. Bukan saudara mengucap syukur saat saudara diberkati Bapak Yahweh. Tidak, bukan itu. Kita harus mengucap syukur. Kita sudah diberkati, ya kita harus wajib mengucap syukur sama Bapak Yahweh. Tapi yang saya maksudkan di sini itu dipamerkan. Ingat, Yeshua mengatakan kalau kamu berpuasa,
jangan sampai mukamu muram. Betul kan? Kalau kamu berdoa, kamu jangan mengikhtiarkan dalam hatimu supaya kamu berdoa di pinggir jalan, kemudian supaya kamu dipuji-puji. Betul kan? Itu kan pengajaran Yeshua di atas bukit kan? Ya kan? Ya, begitu kamu terima pujian, selesailah ceritanya, mahkotamu di Syamayim. Kamu sudah dapat mahkota di bumi. Itu ya, jadi nggak dapat apa-apa. Ya, jadi paham dalam hal ini. Jadi inilah yang disebut sebagai Bima Sid. Saudara rindu untuk mendapatkan mahkota-mahkota saudara dengan lengkap, ikutin cara kerjanya Bapak Yahweh. Ya, ikutin. Kita memang harus mensyukuri apa yang Bapak Yahweh berikan, kita mengucap syukur dalam hal itu, tetapi tidak untuk digembar-gemborkan. Ya, tidak untuk dipublikasikan. Ya, biar Bapak Yahweh sendiri yang menilainya, mencatatnya dengan kita kerendahan hati, dengan penuh sukacita, dan itu akan menjadi berkat yang kekal buat saudara sekalian. Amin. Pak, kalau kita bersaksi, Pak, gimana Pak? Mengucap syukur bersaksi itu kan sama aja kita kan memberitahu apa kita yang udah kita dapati dari Bapak Yahweh, bersyukur gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Bersaksi beda. Yang saya maksud adalah, kalau bersaksi kita bersyukur, terima kasih Bapak Yahweh menolong saya untuk memenangkan tender, misalnya seperti itu. Beda dengan apa yang terjadi, yaitu, wah luar biasa loh Bapak Yahweh itu hebat loh, luar biasa, tender saya menang, ya. Sehingga saya menang 50 miliar, dan saudara tahu, berarti 1/10-nya berapa? 5 miliar. Saudara tahu yang 5 miliar itu? Ya, saya salurkan untuk siapa? Nah, itu dia, itu lain ceritanya. Ngerti maksudnya? Nadanya itu, itu lain sudahan, gitu loh. Nadanya kan kepingin tahu nilainya, nominalnya untuk apa? Dipuji. Wah, hebat ya Pak Iki ya. Ibu ini ya, sister ini, brother ini ya, luar biasa nih, menang tender 50 miliar, 5 miliarnya disalurkan untuk ini. Wah, kelihatan kan? Motifnya. Nah, kalau kita menyerahkan 1/10 nyari 50 miliar itu salah kita nyebutin, Pak. Ya nggak usah disebutin nominalnya kan? Persepuluhan kan Pak, maksudnya itu. Saya memberikan persepuluhan dari 50 miliar itu yang saya menang tender gitu, Pak. Salah, ya, Pak. Kalau dikasih tahu tendernya jumlahnya misalnya 50 miliar, ya orang bisa ngitung dong. Kan bisa ngitung dong orang. Oh, berarti 1/10-nya masuk kemana begitu? Misalnya nih seperti itu. Ya kan, itu kan sama dengan pamer gitu loh. Pamer, hati yang pamer. Itu tidak sesuai dengan apa yang di Yeshua katakan. Kamu beri tangan kanan, tangan kirimu tidak boleh tahu. Itu kan maknanya. Jadi, ya. Artinya kalau 1/10 kita nggak usah gembar-gemborin, Pak ya. Ya perpuluhan atau benih-benih penaburan misalnya, saudara buat apa gembar-gemborin gitu loh. Jadi kesaksian gitu, Pak ya. Itu adalah hubungan pribadi saudara dengan Bapak Yahweh. Itu tanggung jawab saudara dengan Bapak Yahweh. Biar jelas Pak, kita nggak salah ngucap gitu loh Pak. Betul Pak Budiman. Itu pertanyaan penting sekali. Saya setuju. Supaya kita tidak jatuh di dalam kepujian manusia. Iya. Ingat, itu masalahnya itu di situ. Jangan sampai manusia memuji. Begitu. Karena toh kita juga mendapat berkat itu dari Bapak Yahweh. Iya, secara nggak sadar kita juga pada saat kesaksian ngucapin saya sudah bersyukur bisa membalikan persepuluhan dari saya ada memperoleh, itu artinya bersaksi Pak. Tapi kalau emang itu jatuhnya jadi ucapannya kita salah, tidak mendapat mahkota di Samayim, oh itu juga kita baru sadar gitu loh Pak. Iya, karena itu seperti yang Yeshua katakan. Kalau kamu melakukan sesuatu, jangan sampai kamu dipuji. Karena yang pantas dipuji itu hanya Bapak Yahweh. Kita itu tidak ada namanya.
Kalau Bapak Yahweh tidak bergerak memberkati kita, kita ini tidak ada apa-apanya. Betul sekali, amin. Jadi segala pujian, hormat, syukur itu untuk Bapak Yahweh. Amin, haleluya. Jangan diambil gitu loh. Karena itu misalnya, saudara bisa bersaksi, wah puji Bapak Yahweh, bulan ini Bapak Yahweh menolong saya menghadapi bisnis atau tender atau misalnya pekerjaan, saya dapat pekerjaan, itu luar biasa atas karya tangan Bapak Yahweh. Sudah stop, begitu loh. Oh, nggak usah detailnya, berapa jumlahnya, begini, begitu ya dihitung dong sama orang lain. Itu kan berarti ada motif, ada udang, ya, di balik Udang di balik bakwan. Ada tendensi itu, Pak. Tendensi. Ada udang bersembunyi di bawah rempeyek, itu dia gitu. Ya. Pak, sedangkan Rasul Petrus saja bilang waktu ini jangan kau menganggap seolah-olah aku yang melakukan ini kan waktu dia melakukan mujizat itu. Iya. Ya, oke. Saya akan akhiri dulu di sini. Saya akan tutup kebaktian ini dulu. Tolong saudara yang angkat tangan. Tadi saya lihat ada 2, Brother Desmond dan Sister Helena si Cintak. Tahan dulu pertanyaannya. Saya akan tutup kebaktian ini. Saya akan kembali ke Arizona, ya. Dan setelah itu kita akan buka ruang tanya jawab. Ya, haleluya. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian dengan kelimpahannya. Haleluya. Bapak yang berkati. Amin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.